Kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik. Sekarang juga. Dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Baik, di sini ada pertanyaan nomor 34 yang dimana pertanyaannya itu adalah salah satu teman Anda tidak masuk kerja dikarenakan suaminya baru saja kecelakaan. Dikarenakan harus ada yang ke kantor. Teman Anda meminta Anda untuk menggantikannya dalam menyelesaikan tugasnya. Bagaimana sikap Anda dalam kondisi tersebut? Di sini ada kata sikap, berarti kita diminta untuk menolong ataupun sikap yang harus kita lakukan itu yaitu sikap menolong atau saling bekerja sama dalam bekerja. Di sini sehingga kita mencari jawabannya itu yang mengarah kepada tindakan saling bekerja sama ataupun saling menolong. Kita lihat ya teman-teman ke opsi yang ke A, yaitu membantu dengan menyemangati saja. Di sini kita kasih poin 3. Kenapa? Karena pada opsi yang ke A ini tidak menunjukkan sikap yang kerjasama karena membantu, tetapi membantunya dengan menyemangati saja ini tidak akan memberikan hasil yang baik ataupun kerjasama yang baik. Lalu opsi yang ke B, tidak usah memperdulikannya. Ini sudah jelas ya teman-teman, kita kasih 1 poin saja karena di sini ada kata tidak usah memperdulikannya. Ini bukanlah ataupun jauh dari kata menolong ataupun saling bekerja sama, sehingga tidak bisa dijadikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 34. Lalu di sini ada opsi yang ke C, yaitu membantu dengan menanyakan mana saja yang harus diselesaikan. Di sini kita tentunya kasih poin 5. Karena di sini ada kata membantu dengan cara menanyakan mana saja nih yang harus diselesaikan. Sehingga ini menunjukkan sikap penolong dan juga menunjukkan saling bekerja sama karena menanyakan nih yang mana saja yang harus diselesaikan. Sehingga ini bisa dijadikan nih jawaban yang tepat bagi pertanyaan nomor 34 ini. Lalu ada opsi yang ke D, mengerjakan tugas sendiri. Di sini kita kasih 4 poin. Kenapa? Karena dengan mengerjakan tugas sendiri ini bisa membebani diri sendiri. Sehingga ini jauh dari kata menolong ataupun saling bekerja sama. Karena di sini ada sifat individualisme ataupun tidak ada unsur kerjasamanya, sehingga tidak bisa dijadikan jawaban untuk pertanyaan nomor 34 ini. Lalu di sini ada opsi yang ke E, menolak permintaan tolong tersebut. Di sini kita kasih 2 poin saja karena sudah jelas di sini ada kata menolak permintaan tolong, sedangkan kita mencari tindakan yang mengarah kepada menolong ataupun saling bekerja sama, sedangkan opsi yang ke ini jauh dan bertolak belakang yang menunjukkan tindakan yang bertolak belakang justru pada sikap yang menolong ini, sehingga tidak bisa dijadikan jawaban atas pertanyaan nomor 30. Baik, di sini ada pertanyaan nomor 35 yang mana pertanyaannya itu adalah Anda dan rekan Anda sedang mengerjakan laporan yang diminta oleh perusahaan. Tetapi ketika mengerjakan, rekan Anda tidak memasukkan satu bagian penting dalam laporan tersebut. Maka apa yang akan Anda lakukan? Di dalam pertanyaan nomor 30 ini terdapat kata tidak memasukkan satu bagian penting, yang mana satu kalimat yang ada di pertanyaan nomor 35 ini menjadi kunci
ataupun kalimat kunci untuk kita bisa memudahkan mencari jawaban atas pertanyaan nomor 35 ini. Di sini ada kalimat tidak memasukkan satu bagian penting, yang mana artinya ini merupakan suatu konflik yang berbentuk kesalahan. Di mana ada kesalahan, maka kita harus mencari jalan keluar dengan cara mempertanggungjawabkan. Dan juga dalam mempertanggungjawabkan juga kita harus berdiskusi dahulu bentuk pertanggungjawaban apa yang akan kita lakukan, sebagaimana yang dipertanyakan oleh pertanyaan nomor 30 di sini, yaitu apa yang akan Anda lakukan. Berarti menunjukkan kepada sikap tanggung jawab, juga adanya kerjasama. Baik, kita simak sama-sama. Dalam opsi yang pertama ini ada berdiskusi dengan rekannya bahwa satu bagian penting itu harus dimasukkan pada laporan supaya bisa menghasilkan laporan yang baik. Di sini kita kasih 5 poin. Karena di sini ada kata sikap berdiskusi, yang mana kata berdiskusi di sini menunjukkan kepada sikap kerjasama. Lalu di sini ada berdiskusi dengan rekannya bahwa satu bagian penting itu harus dimasukkan. Nah, di sini ada kata harus dimasukkan, yang mana ini merupakan suatu tindakan yang menunjukkan kepada tanggung jawab, sehingga yang opsi A ini bisa dijadikan jawaban ataupun solusi atas pertanyaan nomor 35 ini, karena sudah memasuki unsur kerjasamanya ada dan juga tanggung jawabnya ada, sehingga dikasih 5 poin. Lalu tetapi kita juga harus lihat opsi-opsi yang lain, yaitu opsi B, tidak terlalu mempedulikan satu bagian penting tersebut. Di sini kita kasih 2 poin, karena di sini ada kata tidak terlalu mempedulikan, ini tidak menunjukkan kepada sikap tanggung jawab ataupun kerjasama, sehingga ini opsi B ini tidak bisa dijadikan solusi atas pertanyaan nomor 35. Lalu ada opsi yang ke C, menyuruh rekan untuk memasukkan satu bagian penting tersebut. Di sini kita kasih 4 poin, karena di sini ada kata menyuruh yang berarti atau menunjukkan kepada sikap tanggung jawab memang, tetapi di sini tidak ada terindikasi satu kata pun untuk menunjukkan kepada kerjasama, sehingga ini kurang tepat untuk dijadikan jawaban atas pertanyaan nomor 35 ini. Lalu ada opsi yang ke D, memasukkan sendiri satu bagian penting tersebut. Di sini kita kasih poin 3, karena dengan memasukkan sendiri satu bagian penting itu adalah suatu tanggung jawab, tetapi ini bukan suatu tindakan tanggung jawab bersama, tetapi ini tanggung jawab sendiri karena memasukkan sendiri gitu, sehingga ini juga kurang tepat untuk dijadikan jawaban atas pertanyaan nomor 35. Di sini ada opsi yang ke E, memberikan laporan seadanya saja. Jelas di sini kita kasih 1 poin saja, karena memberikan laporan seadanya saja dengan kata seadanya saja ini tidak termasuk atau bertolak belakang dengan kata tanggung jawab ataupun kerjasama, sehingga opsi yang ke E juga tidak bisa dijadikan. Baik, di sini ada pertanyaan nomor ke-36, yang dimana pertanyaannya itu adalah Anda bersama rekan kerja Anda telah berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, rekan kerja Anda mengajak untuk berpesta. Namun, saat itu kondisi badan Anda kurang sehat. Bagaimana sikap Anda? Sebelum menjawab pertanyaan nomor ke-36 ini, kita perhatikan dahulu ada kata menyelesaikan pekerjaan, yang dimana kata menyelesaikan pekerjaan ini adalah kata yang menunjukkan atau mengandung tindakan positif, karena menyelesaikan pekerjaan di sini adalah suatu hal tindakan yang baik. Tetapi di sini muncul konflik, yaitu kata kurang sehat. Nah, lalu ditanyakan bagaimana sikap Anda dengan tidak mengurangi dengan menghargai ajakan tersebut gitu.
Lalu kita lihat opsi yang pertama, menerima ajakan rekan Anda tersebut. Nah, di sini kita kasih 3 poin. Kenapa 3 poin? Karena jika hal ini membebani ataupun jika dengan menerima itu membebani Anda, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan juga. Jadi ini kurang bisa dijadikan solusi atas pertanyaan nomor ke-36 atau atas tindakan yang harus dilakukan pada nomor 36 ini. Lalu ada opsi yang B, meminta maaf dan segera pulang untuk beristirahat. Ini kita kasih 2 poin. Karena jika keadaan mendesak sekali, boleh dilakukan dengan tetap ya memberitahu dahulu ataupun meminta izin dahulu, atau setidaknya ada kata berita dahulu atau memberitahu dahulu gitu. Sehingga opsi yang B ini tidak bisa kita jadikan solusi atas pertanyaan nomor ke-36. Lalu di sini ada opsi yang C, mengikuti kegiatan tersebut sebentar, kemudian pulang lebih awal. Nah, di sini kita kasih 4 poin. Karena pada opsi C ini ada kata mengikuti kegiatan. Itu adalah sikap yang menghargai memang, tetapi langsung pulang begitu saja menunjukkan sikap yang tidak beretika. Di sini ada kata kemudian pulang lebih awal. Nah, sehingga ini tidak bisa dijadikan solusi atas pertanyaan nomor 36. Lalu di sini ada opsi yang D, menolak ajakan tersebut dan pulang ke rumah. Di sini kita kasih 1 poin saja. Kenapa? Karena di sini ada kata menolak yang jelas-jelas di sini terlihat jelas gitu, ada kata penolakan. Setidaknya gitu ya, harus memberitahu dahulu bahwa ia sedang sakit, tidak langsung menolaknya. Sehingga ini tidak bisa juga dilakukan sebagai tindakan solusi atas nomor 36 ini. Lalu kita lihat opsi ke E, mengikuti kegiatan tersebut sebentar. Kemudian meminta izin untuk pulang lebih awal. Kita beri poin 5. Di sini kenapa 5? Karena pada opsi yang ke E ini, dilihat dari konteks katanya saja, sudah bisa dipastikan ini menjadi solusi dari pertanyaan nomor 36. Karena di sini ada kata mengikuti kegiatan tersebut. Yang dimana kata ataupun sikap yang ini tuh menunjukkan menghargai, dan di sini ada kata meminta izin. Meminta izin juga ini adalah sikap yang menunjukkan seseorang itu mempunyai etika yang baik gitu. Sehingga opsi pada opsi yang ke ini kita kasih poin 5 karena di sini adalah solusi ataupun Baik, di sini ada pertanyaan nomor ke-37 yang dimana pertanyaannya itu adalah saat Anda sedang berbelanja di salah satu mall, Anda tidak sengaja melihat salah satu atasan Anda sedang berjalan-jalan tidak jauh dari Anda. Bagaimana reaksi Anda? Nah, di sini dalam pertanyaan nomor 37 ini, di sini ada kata atasan yang dimana menunjukkan kepada pekerjaan. Karena kata atasan di sini selalu menyangkut tentang pekerjaan, karena dengan kata atasan saja ini sudah dipastikan ya, pasti berkaitan dengan pekerjaan ataupun di perusahaan ataupun di dunia kerja kita. Lalu di sini pertanyaannya itu bagaimana reaksi Anda atau bagaimana yang akan Anda lakukan. Lalu di sini kata reaksi ini mempunyai arti tindakan yang loyal ataupun tindakan yang menunjukkan kepada keloyalan kita kepada atasan ataupun kepada pekerjaan. Lalu kita harus mencari nih tindakan mana yang menunjukkan kepada keloyalan di sini. Kita lihat sama-sama ya teman-teman, pada opsi yang ke A ini ada tidak peduli.
toh tidak sedang berada di area kantor. Nah, kita kasih 2 poin saja. Kenapa? Karena di sini ada kata tidak peduli, yang dimana kata tersebut atau kata tidak peduli ini tidak menunjukkan sama sekali kepada tindakan yang loyal. Lalu kita lihat opsi yang ke B. Melihat keadaan sekitar. Jika memungkinkan, saya akan menyapanya. Kita beri 4 poin. Karena pada opsi yang ke B ini sikap melihat keadaan sekitar dan jika memungkinkan akan menyapanya, itu bisa saja dilakukan. Tetapi alangkah lebih baiknya didatangi saja untuk menyapa, sehingga ini kurang menunjukkan kepada tindakan yang loyal ya teman-teman. Lalu kita lihat yang opsi yang ke C. Diam-diam menyelinap pergi agar tidak perlu menyapanya. Kita kasih 3 poin. Kenapa 3 poin? Karena pada opsi ke C ini, sikap diam-diam menyelinap ini tidak menunjukkan sama sekali juga kepada seseorang itu mempunyai tindakan yang loyal. Jauh daripada ini, opsi yang ke C ini bahkan tidak mempunyai etika juga gitu. Lalu ini tidak bisa dijadikan solusi atas pertanyaan nomor 37. Lalu kita lihat opsi selanjutnya yaitu opsi D, segera menghampirinya dan menyapa atasan tersebut. Kita kasih 5 poin karena sudah barang tentu dan sudah jelas ya di sini teman-teman, ini merupakan solusi yang tepat. Karena di sini ada kata segera menghampirinya dan menyapa atasan tersebut. Ini opsi yang kedua ini jika dilihat dari opsi-opsi yang lain yang telah dijelaskan, opsi yang kedua ini lebih tepat dan lebih baik untuk dilakukan dan terindikasi kepada ataupun menunjukkan kepada tindakan yang loyal karena di sini ada kata menghampiri dan menyapa. Itu bentuk dari keloyalan kita terhadap atasan yang otomatis juga kepada dunia pekerjaan. Lalu di sini ada opsi yang terakhir yaitu E, pura-pura tidak tahu dan akan menyapa jika disapa terlebih dahulu. Kita kasih 1 poin saja karena di sini ada kata pura-pura tidak tahu yang dimana kata pura-pura tidak tahu ini mengandung arti apatis, yang dimana apatis itu adalah suatu hal atau suatu tindakan yang tidak baik sehingga tidak bisa dijadikan solusi ataupun jawaban atas pertanyaan nomor. Baik, di sini ada pertanyaan nomor 38 yang mana pertanyaannya itu adalah di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk kerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda atau reaksi Anda akan bagaimana? Lalu sebelum menjawab pertanyaan nomor 38 ini kita perhatikan dahulu ada kata menggelapkan dana atau ini sebagai awal dari konflik itu terjadi sehingga kita hal apa atau tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, tindakan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang bijaksana untuk menghadapi ataupun menyikapi kasus tersebut yang ada di nomor 38 ini. Lalu kita lihat opsi-opsi yang mana yang cocok dan tepat untuk dilakukan sebagai tindakan yang bijaksana. Kita lihat opsi yang ke A. Di sini ada pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Kita kasih 1 poin. Kenapa 1 poin? Karena di sini ada kata sanksi yang menunjukkan
sebaiknya tidak langsung memberikan sanksi, tetapi harus tahu dulu kebenarannya dan kejadiannya itu seperti apa. Sehingga ini kurang bisa ataupun tidak bisa dijadikan solusi yang tepat karena ini menunjukkan sikap yang kurang bijaksana. Memberikan sanksi di sini terindikasi sebagai keputusan yang buru-buru ya teman-teman, sehingga tidak bisa dijadikan solusi atas pertanyaan nomor 38 di sini. Lalu ada opsi yang ke B. Di sini ada sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. Kita kasih 2 poin karena di sini itu opsi yang ke B ini bukan suatu tindakan ya teman-teman. Kita baca lagi, sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. Nah, di sini itu menunjukkan asumsi ya teman-teman, bukan suatu tindakan. Sehingga ini bukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 38 ini. Lalu di sini ada opsi yang ke C, kabar tersebut belum pasti jadi saya tidak mau berkomentar terlebih dahulu. Kita kasih 4 poin. Kenapa 4 poin? Karena pada opsi ke C ini, jikapun informasi tersebut sudah pasti, tetapi tetap saja harus memilah dan memilih mana yang harus diberikan pendapat atau mana yang tidak, sehingga hal ini berkenaan dengan etika. Sehingga ini kurang bisa ya teman-teman dijadikan tindakan yang bijaksana. Lalu opsi yang ke D, saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Nah, di sini kita kasih 5 poin. Kenapa 5 poin? Karena di sini ada kata mencari kebenaran dan juga sebelum maksudnya sebelum di sini adalah sebelum memberikan pendapat kita harus mencari kebenaran terlebih dahulu. Nah, ini bisa dijadikan solusi dan ini menunjukkan kepada moral yang baik, bahwa kita itu memiliki moral yang baik karena ya sebelum menjudge, sebelum menilai seseorang atau sesuatu, maka kita mencari kebenaran terlebih dahulu. Sehingga opsi yang ke D ini bisa kita jadikan solusi ataupun tindakan atas pertanyaan nomor 38 ini. Lalu kita lihat opsi selanjutnya yang opsi E. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya apakah informasi tersebut benar adanya. Nah, di sini kita kasih 3 poin karena pada opsi ke E ini sikap saya tanyakan kepada teman-teman terlebih dahulu itu bisa saja dilakukan ya teman-teman, tetapi alangkah lebih baiknya itu ditanyakan oleh orang yang berhak juga, seperti misal atasan, untuk menjaga hubungan yang baik juga antar teman, begitu. Lalu ini opsi yang ke E kurang bisa dijadikan